Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua adalah P3K, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam waktu melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN ialah perencana pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban ASN. Seperti yang ada dalam slide berikut, hak dan kewajiban PNS yang pertama yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, dan yang kelima yaitu pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang diperoleh oleh P3K yang pertama yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Yang membedakan hak antara PNS dan P3K hanyalah pada jaminan. Sedangkan untuk kewajibannya, PNS dan P3K sama-sama memiliki kewajiban yang tertera seperti 8 poin yang ada pada slide. Selanjutnya yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Di sini disebutkan yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, yang kedua yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, dan yang keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kode etik ASN ini selanjutnya lebih jauh dijelaskan di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan sistem merit, yaitu konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu manfaat sistem merit bagi pegawai, yaitu yang pertama
menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sistem merit dalam monitoring penilaian dan pengembangan. Yang pertama yaitu pangkat dan jabatan, yang kedua pengembangan karir, yang ketiga mutasi pegawai, dan yang keempat penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu Smart ASN. Smart ASN yaitu pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Literasi digital yaitu sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi, tetapi juga menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kerangka kerja literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu yang pertama, digital skill, yaitu kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua, yaitu digital culture, yaitu budaya menggunakan digital. Yang ketiga, digital ethic, etis menggunakan media digital. Dan yang keempat yaitu digital safety, aman dalam menggunakan media digital. Keempat pilar yang menopang literasi digital yaitu etika budaya, keamanan, dan kecakapan dalam media digital. Selanjutnya yaitu etika bermedia digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netik dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang barengi perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya adalah hoax, cyberbullying, dan hate speech. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.